Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22 Karena perempuan suka digombali. Sekali lagi Marvel menamparkan wajah Sika. Sekalipun kalian semua tidak pernah menginginkan Kiran untuk hidup, masih ada aku yang tulus mencintai dia. Cuy. Sika membuang ludahnya. Kami yang membuang sampah. Tapi kenapa kau malah memungut sampah yang kami buang, hah? Lagi-lagi Marvel menamparkan wajah Sika. Darah segar mengalir dari sudut bibir wanita itu. Sika menangis, merintih kesakitan menahan perih di wajahnya. Jeff, siapapun yang sudah membebaskan Sika dari penjara, hancurkan hidupnya, titah Marvel. Siap, bos. Lepaskan aku, Marvel. Pinta Sika dengan isak tangisnya. Kau tidak berhak menyiksaku seperti ini. Aku berhak menyiksamu atas nama istriku, sahut Marvel dengan nada tinggi. Ayahmu, ibumu, mereka adalah pembunuh. Marvel terus menekankan kata-kata seperti itu di telinga Sika. Sika menutup kedua telinganya, berteriak memohon agar Marvel menghentikannya. Buat dia gila lalu buang dia ke jalanan, titah Marvel pada kedua anak buahnya. Siap, bos. Marvel pergi meninggalkan Sika yang saat ini masih menangis histeris. Sebenarnya Marvel hanya ingin memberi pelajaran pada Sika, karena wanita itu sudah hampir mencelakai calon anaknya. Marvel pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Marvel langsung mendapatkan sambutan yang membuat jiwa Marvel bergetar. Sayang, Mas sudah bangun? Marvel basa-basi. Dari mana kamu, Marvel? Tanya Mamah Donna sambil membawa sapu. Marvel ada pekerjaan sedikit yang harus diselesaikan. Jadi, Marvel pergi sebentar, Mah. Jawab Marvel berbohong. Mas mengingkari janji. Aku gak suka, ucap Kiran yang sejak hamil suka ngambek. Sayang, Mas, aku marah. Seru Kiran. Aku gak mau tahu. Malam ini Mas tidur di luar? Loh, gak bisa gitu dong sayang. Masa Mas tidur di luar? Aku nungguin Mas dari sore. Sampai sekarang sudah jam 8 malam. Mas pikir aku gak capek nungguin? Kamu itu harus dihukum, Marvel. Mamah gak suka cara kamu yang mempermainkan istrimu seperti ini. Mah, Marvel ada pekerjaan. Marvel gak pergi kemana-kemana kok. Tidak menerima alasan dalam bentuk apapun. Ucap Kiran dengan tegas. Ia langsung pergi ke kamar, meninggalkan Marvel yang masih berdebat dengan mamahnya. Marvel meninggalkan mamahnya yang masih mengomel. Marvel pergi menyusul Kiran, yang saat ini sudah mengunci pintu kamar. Nah, ya kan, dikunci. Aku yang salah apa mamah yang salah? Marvel kesal sendiri.
Mau tidak mau ia harus menunggu di depan pintu kamar. Sambil mengeluarkan rayuannya, namanya juga Kiran, ia tidak mudah dirayu. Sayang, buka pintunya, Mas mau masuk nih. Sayang, buka pintunya, kamu gak kangen sama Mas? Kiran sayang, buka pintunya dong. Kamu kan gak bisa tidur tanpa Mas. Apalagi sebelum tidur kamu suka main sama burung Mas. Sayang, besok Mas jadi putra duyung deh. Mas janji, ayo buka pintunya. Sampai suara Marvel serak, Kiran tidak juga membuka pintu. Tapi, Marvel tidak menyerah. Ia mengambil linggis lalu mencongkel pintu kamarnya sendiri. Lalu, bagaimana dengan kunci cadangan? Kunci cadangan kamar juga dipegang oleh Kiran. Setelah berhasil membuka pintu kamar, Marvel hanya bisa menghembuskan nafas pelan. Saat melihat Kiran yang sudah terlelap tidur, jadi, sejak tadi aku bicara sama pintu, dasar bodoh. Umpat Marvel pada dirinya sendiri. Dasar anak durhaka, seru Hasan dengan mata melotot. Seharusnya Anda malu melontarkan kata-kata seperti itu padaku, ujar Kiran. Dibanding kau, Sika jauh lebih baik. Dia tidak pernah melawan. Apalagi membuat ayahnya ini menderita. Kiran tertawa mengejek. Wah, jika Sika anak kebanggaan Anda, kenapa dia tidak bisa membebaskan Anda? Diam kau Kiran, sentak Hasan. Jika ku tahu kau jadi pembangkang seperti ini, sudah dari dulu aku mengirimmu bersama ibumu. Kata-kata Hasan sungguh sangat melukai hati Kiran. Kiran tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba saja Marvel masuk ke ruangan, lalu melemparkan beberapa lembar foto mesra Sika. Bersama beberapa orang pria beristri, tidak ada kata sopan lagi. Marvel muak melihat mertuanya ini. Lihatlah wajah anak kesayanganmu itu. Dia simpanan suami orang, ujar Marvel memberitahu Hasan. Hasan memungut foto-foto tersebut. Rasanya ia tidak percaya jika anak kesayangannya melakukan hal yang menjijikkan seperti ini. Sika tidak mungkin melakukan hal yang memalukan seperti ini. Ucap Hasan, terkadang, apa yang kita pikirkan tidak mungkin bisa jadi mungkin. Buktinya Sika seperti itu, sahut Kiran. Diam kau Kiran, sentak Hasan. Pasti kalian berdua sudah memfitnah anakku, bawa dia. Titah Marvel pada seorang polisi. Biarkan dia melihat anaknya. Hasan yang penasaran langsung ikut bersama polisi tersebut. Tentu saja dengan tangan yang diborgol. Mas, dari mana kau dapat semua foto itu? Tanya Kiran penasaran. Apapun bisa ku dapat. Mari memberi pelajaran pada orang tuamu yang kurang ajar itu. Kata Marvel yang sangat geram pada Hasan. Melewati beberapa ruangan, Hasan terkejut.
Saat melihat Sika yang dikeroyok beberapa orang ibu-ibu, ada yang menamparkan, menjambak bahkan menendang. Polisi yang berusaha melerainya tanya kalah. Berhenti, berhenti. Teriak Hasan, jangan sakiti anakku. Ujarnya berusaha menolong Sika dengan keadaan tangan terborgol. Oh, jadi Anda ini bapaknya. Bisa-bisanya Anda membiarkan anak perempuan Anda jadi simpanan suami saya. Ucap salah seorang ibu-ibu. Iya, sudah berapa banyak uang suamiku dimakan perempuan ini? Timpal ibu yang lain. Anakku tidak seperti itu, dia berpendidikan. Tidak mungkin anakku seperti itu, ujar Hasan membela anaknya. Ayah. Sika menangis di pelukan sang ayah. Lihat saja, perempuan ini harus menderita. Kami akan menuntut dia. Anakmu ini kurang ajar, murahan dan tidak ada harganya. Berhenti menghina anakku. Bentak Hasan. Hasan baru sadar jika tangan Sika terborgol. Sontak saja ia panik dan bingung. Sika, kenapa kau diborgol seperti ini? Tanya Hasan. Ayah, aku tidak ingin dipenjara. Rengek Sika dengan tangisannya. Kau tetap akan dipenjara. Aku menuntutmu, karena kau sudah berniat mencelakai istri dan calon anakku. Selebihnya, terserah ibu-ibu ini, sahut Marvel. Mas, ayo pergi dari sini, kepalaku pusing, ujar Kiran sembari menarik tangan suaminya. Pak, urus mereka semua, titah Marvel pada pengacaranya sebelum pergi. Kiran menarik nafas panjang setelah ia masuk ke dalam mobil. Entahlah, rasanya runyam sekali. Jika memikirkan masalah keluarganya, sebenarnya Kiran merasa malu pada suaminya. Tapi mau bagaimana lagi, beginilah kehidupannya. Setibanya di rumah, Kiran langsung beristirahat. Marvel membawakan segelas jus jeruk kesukaan Kiran. Mas mau kemana lagi? Tanya Kiran manja. Mau ganti baju sayang? Jawab Marvel lembut. Peluk. Ujarnya sambil merentangkan kedua tangan. Tumben minta peluk siang-siang. Kalau gak mau ya udah, rajuk Kiran. Jangan dong, sini mas peluk. Marvel tidak jadi berganti pakaian. Ia naik ke atas ranjang lalu memeluk istrinya. Mas. Terima kasih ya. Ucap Kiran membuat Marvel bingung. Makasih untuk apa? Tanya Marvel. Terima kasih untuk segala yang Mas berikan padaku. Terima kasih udah terima aku apa adanya. Dulu aja gak mau sama Mas. Bilang jijiklah apalah omonglah brewokanlah. Ujar Marvel bercanda. Apaan sih Mas? Kiran mencabut bulu dada suaminya. Sayang, sakit, nakal.
Seru Kiran. Loh, Mas bener kan? Ya kan dulu aku malu Mas. Masa anak sekolahan dikejar-kejar ama omom? Mana udah duda lagi. Terus kalau sekarang bagaimana? Tanya Marvel penasaran. Gak mau jauh-jauh. Jawab Kiran manja. Maklumlah ya. Brewokan Mas ini memang suka memikat hati. Gurau Marvel. Hih, kalau ngomong suka bener? Kiran dan Marvel tertawa. Entah kenapa sejak hamil suasana hati Kiran suka berubah-ubah. Tapi sayang, Mas lesu nih. Ujar Marvel. Loh, lesu kenapa Mas? Tanya Kiran khawatir, sekarang jatah Mas berkurang 80%. Kalau main gak bisa 5 ronde. Ditambah lagi jatah sekarang hanya 3 kali dalam seminggu. Sedih banget. Sabar dong Mas, semua ini demi anak kita loh. Demi junior Marvel ya kan? Papahnya ini harus berkorban banyak. Cium dulu dong, goda Kiran. Mulai berani kamu ya. Marvel mencolek hidung istrinya. Gak tahu nih Mas, tiba-tiba aja aku gak mau jauh dari kamu. Sayang, mumpung mamah pergi arisan, 1 ronde bisalah ya. Bisa dong, ayo, tidak seperti biasanya, sejak hamil. Marvel harus mengatur kecepatan dalam bermain di atas ranjang. Marvel juga tidak mau menyakiti anaknya yang ada di dalam perut. Setega itu ayah padaku. Demi kebahagiaan Sika, dia rela tidak mengakui Sika sebagai anak kandungnya di depanku. Ucap Kiran yang benar-benar kecewa pada ayahnya. Karena cinta di masa lalulah. Dia tega melakukan hal sekeji ini padamu. Mereka membenci tanpa memberikan alasan yang kuat. Sahut Marvel yang ikut kesal. Mas, aku tidak pernah diinginkan. Ucap Kiran dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca. Ada rasa sakit di hatinya. Jangan bicara seperti itu sayang, jika mereka tidak pernah menginginkanmu. Masih ada Mas yang sangat menginginkanmu, kata Marvel lalu menarik Kiran ke dalam pelukannya. Semesta terlalu serius bercandanya, hingga dia lupa jika aku telah menelan kecewa. Yang menyakitimu sekarang telah menerima hukumannya. Mas tidak mengajarimu untuk membenci ayahmu. Tanpa dia, kau tidak mungkin ada di dunia ini. Dan aku tidak pernah meminta dilahirkan seperti ini Mas. Segala yang kita jalani di kehidupan ini sudah tertulis di garis takdir. Sayang Mas, ikhlaskan semua yang terjadi. Percaya pada Mas yang akan memberikan kebahagiaan untukmu. Kenapa laki-laki suka menggombal? Tanya Kiran sembari mengusap air matanya. Karena perempuan suka digombali. Jawab Marvel lalu mencolek pipi Kiran. Semoga anakku ini tidak meniru kelakuan papahnya. Ucap Kiran sambil mengusap perutnya.
Intinya jangan meniru kelakuan kita berdua. Sahut Marvel. Kalau bukan kita berdua, lalu meniru siapa? Biarkan dia dengan karakternya sendiri. Semoga anak kita kelak tidak seperti kamu. Yang suka mengejar perempuan muda, ucap Kiran berdoa. Daripada perempuan tua, enakan yang muda dong. Masih keset, produk masih disetel pabrik. Hidih, mau menang sendiri. Tuh, hutan kota dicukur dong. Akarnya sudah kemana-mana. Geli tahu, canda Kiran. Wah, mulai berani mengatai Mas. Bilang aja pengen. Sontak saja Kiran membuang wajahnya karena malu. Sudah beberapa hari ini Kiran merasa aneh pada dirinya. Di otak Kiran isinya cuma adegan ranjang bersama suaminya. Udah yuk ke toko kue. Ajak Kiran yang sudah lama tidak bertemu Fani. Iya sayang, ayo. Apapun kehendak Kiran selalu dikabulkan Marvel. Pria ini sangat mencintai Kiran. Meskipun Kiran berasal dari keluarga biasa yang memiliki masalah segudang, tapi Marvel tetap cinta. Sayang, tiba-tiba saja Mas pengen makan singkong bakar. Beli di mana ya kira-kira? Singkong bakar? Kiran mengulangi ucapan suaminya. Emang ada yang jual? Gak beli maksudnya. Lah terus, Mas pengen makan singkong bakar. Yang singkongnya langsung dicabut dari kebun. Nah, di mana ada kebun singkong? Mas, ini kota besar. Kemana kita akan mencari kebun singkong? Ada-ada aja deh, Mas pengen. Renyek Marvel, Mas dapat ide dari mana sih ngidam beginian? Ya gak tahu, tanya sama anakmu sana. Ini mah aku yang susah, bukannya Mas. Masa iya aku yang hamil Mas yang ngidam? Protes Kiran. Kita muter-muter pinggiran kota dulu ya. Siapa tahu ada yang punya kebun singkong. Ujar Marvel, toko kuenya bagaimana? Tanya Kiran kesal, besok aja, kamu tahu sendiri. Pasti Fani dan Jeff lagi pacaran. Kalian sama aja. Ucap Kiran bertambah kesal. Kamu gak ngidam sayang? Tanya Marvel iseng. Iya ngidam. Ngidam pengen lihat kamu pakai baju Ultraman. Jawab Kiran asal. Mas, aku bingung memikirkan sesuatu hal, ujar Kiran. Sesuatu apa? Tanya Marvel penasaran. Ayah selalu bilang jika Sika adalah anak tirinya, tapi nyatanya Sika adalah anak kandung ayah. Aku sungguh tidak mengerti dengan semua ini. Apa yang mereka sembunyikan sebenarnya? Sika memang anak kandung ayahmu, tapi dia lahir tanpa ikatan pernikahan antara ayahmu dan Tante Desi. Menurut informasi yang Mas dapat, ada seorang pria yang rela menikahi Tante Desi.
Demi anak yang ia kandung, ayahmu tidak terima saat Tante Desi menikah. Bahkan katanya ayahmu tega, tidak mau mengakui Sika sebagai anaknya. Ayah sangat jahat dan egois. Dia hanya mementingkan egonya sendiri. Bukan hanya itu, ayahmu lah yang menyebabkan Tante Desi bercerai dengan suaminya itu. Namanya juga tidak saling cinta. Tante Desi menerima pria tersebut hanya untuk menutupi aibnya saja. Sika kecil sangat dekat dengan pria tersebut. Ia dimanja, bahkan segala keinginan Sika kecil selalu dipenuhi. Hal inilah yang membuat ayahmu sakit hati dan tidak mau mengakui Sika sebagai anaknya. Tapi, ayah selalu pilih kasih kepadaku. Dia lebih menyayangi Sika dibanding aku. Ceritamu ini sungguh tidak masuk di akalku, Mas. Sangat masuk di akal, sayang. Pada saat itu Tante Desi mengancam untuk pergi jauh membawa Sika jika ayahmu tidak mau mengakui Sika sebagai anaknya. Oh, pantas saja ayah selalu mengungkit anak tiri jika ia berdebat dengan Tante Desi. Apa mungkin ayah tidak terima melihat kedekatan Sika dan suami Tante Desi? Mungkin saja, Mas juga gak paham ceritanya. Tapi Mas, dibanding dengan masalah keluargaku, aku lebih penasaran, siapa yang sudah memberitahumu cerita masa lalu ini? Sayang, kenapa kamu ini polos, Hem? Marvel mencubit pipi istrinya. Saksi hidup keluargamu terlalu banyak. Tapi, kalau masalah yang barusan, aku mendapatkan informasi dari semua tetangga dekat rumahmu. Aku tidak menyangka aja jika aib keluargamu di masa lalu sangat rumit. Kok tetanggaku gak pernah cerita sama aku ya? Kiran bingung. Udah gak usah dibahas. Mau Sika anak tiri atau kandung, biarlah menjadi urusan mereka. Ayo tidur, sudah malam. Kiran menarik lengan suaminya. Sudah beberapa hari ini ia lebih senang tidur di lengan sang suami, sambil mencium aroma ketiak Marvel yang wangi. Alamat keram lagi. Batin Marvel yang tak sampai hati menegur istrinya. Malam semakin larut. Jarum jam terus berputar, dan kini sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba Marvel terbangun dari tidurnya, karena ia sedang menginginkan sesuatu. Mas, kok bangun? Kenapa? Tanya Kiran yang sangat mengantuk. Sayang, Mas pengen makan soto daging, ucap Marvel membuat mata Kiran segar. Kiran melirik jam waker yang berada di atas nakas tepat di samping ranjang. Mas, ini jam 1 malam. Kamu ini kalau mimpi jangan dibawa ke dunia nyata dong. Gak sayang, Mas pengen makan soto daging sekarang. Aduh, mana ada yang jual tengah malam begini, Mas? Ada-ada aja deh. Kalau gak ada yang jual ya udah bikin sendiri aja.
Ujar Marvel sembari turun dari ranjangnya. Mau kemana, Mas? Tanya Kiran yang sebenarnya kesal. Bangunin Mamah. Mamah jago masak. Sudah pasti dia bisa bikin soto dagingnya. Astaga, Mas. Biarkan Mamah istirahat. Kamu kan bisa menunggu sampai besok pagi. Sayang, Mas pengen makan soto. Marvel mulai merengek seperti anak kecil. Nunggu beberapa jam kan bisa, Mas. Lagian kamu ini ada-ada aja deh. Mas ngidam nih. Kamu tahu sendiri Mas gak pernah seperti ini sebelumnya. Pokoknya Mas bangunin Mamah. Jangan ganggu Mamah yang tidur, Mas. Makan sotonya besok aja. Lebih baik Mas makan aku aja. Ujar Kiran bercanda. Seketika Marvel kembali ke tempat tidur. Sayang, apakah serius? Tanya Marvel segar. Gak, Mas. Aku hanya bercanda. Jawab Kiran panik. Ya udah, Mas mau bangunin Mama aja kalau begitu. Jangan. Ya udah, ayo makan aku. Asyik, mimik cucu tengah malam. Dengan penuh semangat. Marvel melepas semua pakaian istrinya dan juga dirinya. Tanpa melakukan pemanasan dengan sekali tusukan. Mobil milik Marvel masuk juga ke dalam garasi. Pelan-pelan. Bisik Kiran, main lembut aja sambil mimik cucu, biar mainnya lebih lama. Goyangan Marvel memang dahsyat, meskipun gerakan lambat. Tapi Kiran bisa merasakan puncak kenikmatan. Bukan hanya sekali. Beberapa kali Marvel membuat Kiran melenguh kenikmatan. Sedangkan ia sendiri belum berada di puncaknya. Bulu-bulu dada yang lembut menggesek kulit mulus Kiran. Membuat Kiran sangat candu akan permainan suaminya. Meskipun sang istri sedang hamil, Marvel tetap ingin membuat istrinya puas. Mas, lirih Kiran mendesah. Tunggu Mas sayang, Marvel sedikit menyetel gerakannya. Mengayuh pedalnya untuk mengejar Kiran, yang akan menyemburkan lava hangatnya. Suaranya terdengar lembut namun membuat candu. Tubuh keduanya saling menegang. Marvel dan Kiran sama-sama menumpahkan lava hangat di dalam. Loh, kok keluarnya di dalam, Mas? Ayo cepat bersihkan. Bergegas Marvel menggendong istrinya pergi ke kamar mandi. Seketika Marvel mengingat pesan dari dokter. Tanpa risih dan merasa jijik. Marvel membersihkan sendiri sawah milik istrinya. Kiran sebenarnya merasa malu. Tapi mau bagaimana lagi jika suaminya ini tidak bisa dibantah. Setelah merasa bersih, suami istri ini kembali berpakaian. Kemudian melanjutkan tidurnya. Marvel pun akhirnya lupa pada soto daging yang ia idamkan tadi. Demi melupakan soto daging, aku harus rela jam tidurku diganggu malam ini. Ucap Kiran dalam hatinya. Tadi malam Mas Marvel mendadak ingin makan soto daging mah. Ujar Kiran memberitahu Mamah Dona. Loh, terus bagaimana? Emangnya tengah malam ada yang jual?
Donna bertanya dengan polosnya. Oh, tentu ada dong, Mah. Dagingnya sangat empuk dan legit, membuatku ketagihan. Kata Marvel, sontak saja membuat mata Kiran liar memberi kode pada suaminya. Ah, masa sih? Di mana belinya? Mamah jadi pengen mencicipi soto daging itu. Kiran, di resto mana belinya? Kiran panik. Ia mana mungkin berkata jujur, jika soto daging yang dimaksud suaminya adalah daging dia sendiri. Yang beli Mas Marvel, aku tidak tahu di apa nama restonya, Mah. Bohong Kiran, Marvel berangkat kerja dulu, Mah. Nanti Marvel bungkusin deh soto dagingnya, ujar Marvel beranjak dari meja makan. Marvel mengedipkan sebelah matanya, membuat Kiran benar-benar geram pada ulah suaminya. Bersambung.